wabarakatuh. Kami dari kelas 3A dengan saya Nagita Aulia dengan NPM 24782023 dan di sebelah saya ada Putri Aulia dengan NPM 24782026 dan di sebelah saya ada Imelda Dwi Putri dengan NPM 24782012. Jadi kami bertiga ingin mendemonstrasikan alat IoT kami, yaitu yang berjudul pendeteksi kebakaran. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan, dan arsitektur sistem. Kebakaran sering terjadi tanpa peringatan awal yang memadai, terutama pada ruang tertutup seperti rumah, gudang, dan atau laboratorium. Sistem konvensional umumnya bergantung pada deteksi manual atau alarm sederhana yang kurang terintegrasi dengan teknologi pemantauan jarak jauh. Oleh karena itu, kami mengembangkan solusi deteksi asap secara otomatis, real time, dan terhubung ke internet sehingga peringatan dapat diterima dengan cepat oleh pengguna. Arsitektur sistem ini terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada perception layer yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi lingkungan menggunakan sensor MQ135. Yang kedua ada network layer yang memanfaatkan ESP8266 untuk mengirimkan data melalui jaringan Wi-Fi. Ketiga, application layer yang menyajikan data kepada pengguna melalui dashboard, monitoring, dan notifikasi Telegram. Dengan arsitektur ini, sistem mampu memberikan peringatan lokal dan dari jarak jauh secara bersamaan. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan detail perangkat keras serta kondisi awal sistemnya. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan komponen utama yang digunakan dalam sistem. Yang kami gunakan yaitu sensor MQ135 yang berfungsi untuk mendeteksi asap dan gas berbahaya. Sensor ini memiliki elemen pemanas yang memungkinkan pembacaan gas dilakukan secara lebih akurat setelah mencapai suhu kerja optimal. Selanjutnya, data dari sensor ini kemudian diproses oleh ESP8266 yang berperan sebagai pusat pengendali sistem. Selain memproses data, ESP8266 juga bertanggung jawab dalam mengelola koneksi Wi-Fi dan mengirimkan data ke server atau platform IoT. Sistem ini juga berada pada kondisi normal, yang dimana sensor itu akan membaca kualitas udara di lingkungan sekitar dan nilai pembacaannya itu akan ditampilkan secara real time pada dashboard monitoring. Nah, grafik yang ditunjukkan atau yang terlihat pada dashboard itu menunjukkan nilai yang stabil dan status sistem berada pada kondisi yang aman. Nah, pada kondisi ini LED dan buzzer ini tidak akan aktif. Nah, sistem terus melakukan pemantauan secara berkala dan menyimpan data sebagai histori untuk analisis tren kualitas udara. Selanjutnya, kami akan mensimulasikan kondisi berbahaya untuk melihat bagaimana sistemnya ini akan merespon. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan bahaya, respon sistem, dan notifikasi. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Pada tahap ini, kami akan mensimulasikan kondisi adanya asap di sekitar sensor MQ135. Nah, di sini ketika konsentrasi asap itu meningkat, nilai sensor juga meningkat dan sistem mulai mendeteksi adanya potensi bahaya. Sistem telah dikonfigurasi dengan nilai ambang batas tertentu. Ketika nilai sensor melampaui batas ambang tersebut, sistem secara otomatis mengubah status menjadi kondisi bahaya. Pada kondisi ini, buzzer langsung aktif sebagai alat suara dan LED menyala sebagai indikator visual. Respon ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Secara bersamaan, data sensor dan status alarm dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi ke server dan dashboard monitoring. Sistem ini juga mengirimkan notifikasi peringatan secara otomatis ke aplikasi Telegram pengguna. Nah, dengan adanya notifikasi ini, pengguna dapat segera mengetahui kondisi berbahaya meskipun tidak berada di dekat lokasi. Kemudian, sumber asap dihilangkan dan kualitas udara kembali normal. Nilai sensor akan menurun secara bertahap. Sistem kemudian juga mematikan buzzer dan LED serta memperbarui status pada dashboard menjadi kondisi aman atau normal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan kondisi dan lingkungan.
Di sini kami memvisualisasikan alat kami dalam bentuk rumah yang di dalamnya terdapat alat pendeteksi kebakaran yang telah kelompok kami buat. Untuk komponen yang ada di dalam alatnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini pertama kami menggunakan otak dari semuanya, yaitu adalah ISP8266. Di sini ada pendeteksi asap yaitu MQ135. Lalu di sini ada buzzer dan LED, serta di sini di depan di atas pintu rumah yaitu ada LED yang akan menampilkan status yang akan terjadi. Nah, di sini juga kami memakai apa sih ini namanya? Resistor ya, untuk biar LED-nya tegangannya nggak tinggi. Dan juga kami menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan semua alat yang ada. Ya. Juga di sini ada breadboard untuk sebagai tempat utamanya. Juga ada kabel USB untuk menghubungkan ke laptop. Nah, di ISP8266 ini kita ini menggunakan WiFi ya. Jadi ini terhubung ke WiFi di laptop. Nah, jadi semua perangkat ini dia ini akan berada di laptop ini. Semuanya dijalankan di laptop. Selanjutnya kawan saya akan menjelaskan kode. Jadi pada kode ini berfungsi untuk mengambil data dari ISP8266 yang dimana dia tuh akan menampilkan nilai asap dan status asapnya. Nah, di sini kita juga menggunakan Telegram token, kita masukin. Lalu di sini juga yang kode ini juga terhubung ke WiFi. Kita menggunakan WiFi yang kita gunakan. Lalu di sini juga terdapat password dan MQTT servernya. Ini merupakan IP yang kami dapat dari Ubuntu ini. Kami juga di sini menggunakan Eclipse, Mosquito, InfluxDB dan Node-RED pada Ubuntu. Lalu di sini juga pada MQTTX ini juga datanya tuh akan terkirim, yaitu asap nilai dan asap statusnya. Lalu bisa kita lihat di Node-RED. Ini contoh node yang kami bikin, terdapat MQTT-in ada dua, yaitu asap nilai dan asap status, yang dimana kedua MQTT-in ini terhubung ke function, lalu ke debug dan terhubung ke InfluxDB. Nah, untuk switch ini dia tuh akan menggabungkan dua MQTT-in ke function 3, yang dimana function 3 ini terhubung ke Telegram. Lalu pada InfluxDB di sini bisa kita lihat grafik dari nilai asapnya. Di sini bisa kita lihat terdapat time-nya, value, lalu field-nya itu nilai asapnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi ketika alat itu mendeteksi asap, dia itu grafiknya akan naik, dan ketika normal dia itu akan seperti ini. Selanjutnya teman saya akan mensimulasikan jika alat yang kami bikin ini mendeteksi asap. Jadi di sini kami akan mendemonstrasikan gimana alat ini bisa mendeteksi asap kebakaran. Jadi di sini sudah ada kertas yang saya bakar dan terdapat asap, dan di sini saya akan mendekatkan asap ini ke alat sensornya. Alat sensornya berbunyi dan juga pada LCD statusnya berubah menjadi terdeteksi, kemudian nilainya bertambah menjadi di atas 200. Kemudian di sini nilai asapnya akan tinggi dan grafiknya akan naik seperti ini. Dan ini adalah teks yang masuk atau notifikasi yang masuk ke Telegram setelah asapnya berbunyi atau asapnya terdeteksi. Jadi di sini dia memperingati, ada peringatan asap terdeteksi dan juga nilai asapnya, yaitu di atas 200. Evaluasi dan kesimpulan yang pertama itu ada berdasarkan hasil demo, sistem mampu mendeteksi asap secara real time dan memberikan peringatan secara tepat.
Selanjutnya yaitu integrasi antara sensor, microcontroller, dan dashboard yang memungkinkan monitoring ini berjalan dengan stabil dan mudah diakses. Selanjutnya, yang terakhir yaitu notifikasi jarak jauh melalui Telegram yang memastikan peringatan tetap diterima oleh pengguna dalam berbagai kondisi. Dengan demikian, Smart Smoke and Fire Alert System atau alat pendeteksi kebakaran ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mendukung mitigasi kebakaran secara dini dan meningkatkan keselamatan lingkungan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.